Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tambihun, ya nyampe tambihun dah. Tambihun utawi iki ku pepeling siji. Yusanu den sunake apa al jahrum banterake. Banterake bil qiraati kelawan wacan. Disunahkan mengeraskan bacaan li ghairi makmumin kedue liyane makmum. Fi subhin ing dalem salat subuh. Wa ulayil isya'aini lan rong rakaat awale isya loro. Isya loro itu maghrib isya maksudnya. Wa jum'atin lan salat Jumat. Wa fi malan ing dalem barang. Yuqda kang den qadha apa mah. Baina ghurubi syamsi ing dalem antarane surupe srengenge wa tulu'i halan metune asyams wa fil aidaini lan ing dalem salat id loro. Qala dawu sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al Haytami dawu walau qadaan senajan anane aidaini iku qada Wat tarawihilan salat tarawih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa witri Ramadan lan witri wulan Ramadan. Wa khusufil qamari lan salat gerhana rembulan. Wa yukrahu lil ma'mumi al jahru lin nahyi anhu. Wa yukrahu lan den makruhake. Lil ma'mumi kedue makmum apa al jahru banterake. Linnahi krono arai larangan anhu sangking jahar wala yajharu musallin wa ghairuhu in syawwasa wala yajharulan ora kena banterake sapa musallin wong kang salat wa ghairuhu lan liyane musallin in syawwasa lamun ngridu utawa ganggu sapa musallin wa ghairuh ala nahwina imin ing atase sepadane wong kang turu au musallin utawa wong kang salat kang liya fayukrahu mongko den makruhake apa tashwish kama kaya keterangan fil majmu'i kang tetep ing dalem kitab majmu'. Wa bahasa ba'duhum al-man'a minal jahri bi Qur'anin aw ghairihi bi hadratil musalli mutlaqan. Wa bahasalan bahas sapa ba'duhum setengahi ulama al-man'a ing nyegah minal jahri saking banterake bi Qur'anin kelawan Al-Qur'an aw ghairihi utawa liyane Qur'an dikeraskan bi hadratil musalli ing dalem pengarepane wong kang salat mutlakon kelawan mutlak artinya baik mengganggu atau tidak mengganggu dilarang li'annal masjidah krana sak temene masjid iku wuqifat den waqafake apa masjid den waqafake alal musallina ing atase pira-pira wong kang padha salat ai asolatan tegese ing dalem asale Dunal wu'adi ora kedue pira-pira wong kang mau idhah wal qurra'i lan pira-pira wong kang maca Quran wa yatawassatu bainal jahri wal israr fin nawafilil mutlaqati lailan wa yatawassatu lan tengah-tengah sapa musalli bainal jahri ing dalem antarane banter wal israri lan pelan fin nawafil ing dalem pira-pira salat sunnah
al mutlaqati kang mutlak apa nawafil lailan ing dalem waktu bengi. Wa sunnah limun faridin wa imamin wa ma'mumin takbirun fi kulli khafdin wa raf'in la fi raf'in min ruku'in wa sunnalan den sunnahaki limun faridin kedue wong kang salat dhewe wa imamin lan imam wa ma'mumin lan makmum. Apa sing sunnah apa takbirun maca takbir fi kulli khafdin ing dalem saben-saben mudhun warofin lan tangi lil ittibai krana anut ing Kanjeng Nabi la fi rafin ora ing dalem tangi min rukuin saking ruku. Tidak sunnah membaca Allahu Akbar ketika bangun dari ruku. Itidal itu Pak. Bal yarfa'u balik tangi sapa musalli ngoten mawon. Bal yarfa'u balik tangi sapa musalli minhu saking ruku. Qailan hale ngucap sapa musalli ngucap sami Allahu liman hamidah ing ucapan sami Allahu liman hamidah. Maknane sami amidanget mendengar sapa Allahu Allah liman maring wong hamidahu kang muji sapa man ing Allah wa sunnamattu ayat takbir ila ayyasila ilal muntaqali ilaihi wa infussila bijal satil istiraha pun utangi seakeh ngene terang nih. Sekarang melanjutkan keterangan kemarin yaitu pembahasan masalah membaca surat atau membaca ayat yang disunnahkan setelah membaca Fatihah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa setelah orang yang sholat itu membaca Fatihah itu disunnahkan untuk membaca ayat atau membaca surat. Sekarang wa innama tusannu qiraatul ayati li imamin wa munfaridin wa ghairi ma'mumin sami'a qiraata imamihi fil jahriyah. Disunnahkan untuk membaca ayat atau membaca surat setelah membaca Fatihah itu bagi satu imam. Kalau imam jelas ya. Setelah dia baca Fatihah sunnah untuk baca surat, sunnah untuk baca ayat. Imam. Yang kedua wa munfaridin. Juga disunahkan membaca ayat, membaca surat bagi orang yang sholat sendirian. Kalau kamu sholat sendirian, tidak berjamaah, maka sunnah setelah baca Fatihah, baca ayat atau baca surat. Wa ghairi ma'mumin sami'a qira'ata imamihi. Tapi kesunahan untuk membaca surat ataupun ayat itu untuk selain makmum yang mendengar bacaannya imam di dalam sholat jahr. Ada ini. Kesunahan membaca ayat atau membaca surat setelah baca Fatihah itu untuk selain makmum yang mendengar bacaannya imam di dalam sholat jahr. Selain makmum yang mendengar bacaannya imam di dalam sholat jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini yang disunahkan untuk baca ayat, baca surat setelah baca Fatihah itu satu, orang yang jadi imam. Yang kedua, orang sholat sendirian. Yang ketiga, makmum yang tidak mendengar bacaannya imam. Biasanya masjid itu kan terlalu lebar, Pak. Kalau terlalu lebar, ada makmum yang nggak dengar bacaannya imam, maka bagi makmum sunnah untuk baca surat sendiri. Yang keempat, ada yang keempat. Kan tiga tadi ya. Imam, sholat sendirian. Yang ketiga makmum yang tidak mendengar bacaannya imam. Atau yang keempat, makmum di dalam sholat sirri. Kan tadi selain makmum pada sholat yang bacaannya jahr keras. Begitupun disunahkan untuk baca surat
bagi makmum di dalam sholat sirri, sholat yang bacaannya pelan. Kesimpulannya itu. Kesimpulannya, yang disunahkan untuk membaca surat itu hanya orang yang sholat sendirian. Yang kedua, orang yang sholat jamaah jadi imam. Yang ketiga, orang yang sholat jamaah jadi makmum tidak mendengar bacaannya imam pada sholat yang bacaannya keras. Memang bacaannya keras sholatnya, tapi makmum nggak dengar. Sunnah baca surat sendiri. Yang keempat, makmum dalam sholat jamaah yang bacaannya pelan. Itu sunnah baca surat sendiri, baca ayat sendiri. Fatukrohu lahu wakila tahrum. Maka untuk makmum yang mendengar bacaannya imam dalam sholat jar, dalam sholat yang bacaannya keras, hukum membaca ayat atau surat sendiri itu hukumnya makruh. Bahkan ada mengatakan haram. Bagi makmum di dalam sholat yang bacaannya keras dan dia mendengar bacaannya imam, hukum membaca ayat atau surat sendiri adalah makruh. Ada yang mengatakan haram. Fatukrohu lahu wakila tahrum. Amma makmumun lam yasma'ha aw sami'a sautan la yumayyizu hurufahu fayaqra'u sirran. Lakin yusannu lahu kama fi ulayai sirriyah ta'khiru fatihatihi an fatihati imamihi in dhanna idraka qabla ruku'ihi. Adapun untuk makmum-makmum yang tidak mendengar bacaannya imam sama sekali, kan yang tidak sunnah, artinya makruh bahkan haram untuk membaca ayat atau surat sendiri itu makmum yang tidak mendengar bacaannya imam. Kalau untuk makmum-makmum yang tidak mendengar, sing mendengar kan yo, sing gak oleh iku sing mendengar. Kalau untuk makmum-makmum yang lam yasma'ha, tidak mendengar bacaannya imam, atau mendengar suara tapi tidak jelas. Paham? Suara tidak jelas. Kadang jarak itu kalau terlalu jauh, Pak, itu ya dengar suara, tapi nggak jelas. Ya. Itu namanya sami'a sautan, tapi la yumayyizu hurufahu. Adapun untuk makmum-makmum yang tidak mendengar bacaannya imam sama sekali, atau mendengar suara tapi tidak begitu jelas hurufnya, cara artikulasi gak jelas, maka bagi dia fayaqra'u sirran, dia disunnahkan untuk membaca ayat atau membaca surat sendiri tapi secara pelan. Ojo mentang-mentang, wah repot banter, qul ya ayyuhal kafirun. Fayaqra'u sirran. Dia disunahkan untuk baca ayat atau surat sendiri, tapi pelan. Bacanya pelan. Lakin yusannu lahu kama fi ulayai sirriyah ta'khiru fatihati an fatihati imamihi in dhanna idrakaha qabla ruku'i. Sehingga meskipun toh makmum itu disunahkan untuk mendengar surat, paham sih, Pak? Rukui paham, Pak? Sing di. Oh, turun tuh aku yang ngomong. Jadi tugasnya makmum itu intinya, Pak. Kalau pas imam itu baca surat, kalau pas imam itu baca ayat, tugasnya makmum adalah mendengar. Bukan baca sendiri. Ojo ribet karpe dhewe baca dhewe. Tugas kamu jadi makmum itu mendengar. Titik. Maka dari itu, sekarang tinggal pertanyaannya. Kalau pada saat imam baca surat, itu makmum mendengarkan, kapan baca Fatihahnya makmum? Paham, Mbak? Pada saat imam baca Fatihah, makmum baca? Sing fokus, jo, aneh-aneh. Pada saat imamnya baca Fatihah, tugasnya makmum mendengar. Pada saat imam baca surat, tugasnya makmum mendengar. Itu tugasnya mendengar. Lah, makanya ini pertanyaannya loh, sabar. Pada saat imam baca Fatihah, tugasnya makmum mendengar. Pada saat imamnya baca surat, tugasnya makmum juga mendengar. Terus kapan bacanya? Fatihah imam, makmum ini bacanya Fatihah. Maka di sini dikatakan lakin yusannu lahu. Meskipun makmum itu pada saat imamnya baca surat adalah tugasnya mendengarkan, tetap bukan berarti ketika imamnya baca Fatihah kita baca Fatihah. Halo. Kan cara kertas mau kan
Yo lek wae surat awak dhewe ngrungokno ya berarti imam wae Fatihah, awak dhewe Fatihah kan bilangnya begitu. Kalau imamnya baca Fatihah kita mendengarkan, berarti imam baca surat kita baca Fatihah. Bilangnya kan begitu. Ternyata di dalam fikih itu diterangkan, meskipun pada saat imam itu baca surat kita dianjurkan untuk mendengar bacaan suratnya imam, tetap disunnahkan untuk mengakhirkan Fatihahnya makmum dari Fatihahnya imam. Artinya pada saat imam baca Fatihah, kamu jangan baca Fatihah. Tapi baca mendengarkan Fatihahnya imam. Halo. Yes? Halo. Sehingga aku bolak-balik ngomong, Pak. Kalau jadi imam, usahakan setelah baca Fatihah itu tidak langsung membaca surat. Tapi memberikan waktu sekadar jeda, jari Reza. Memberikan jeda waktu sekira makmum itu punya waktu untuk baca Fatihah. Karena makmum itu dituntut untuk mendengar bacaannya imam. Lah kalau Fatihah kongon ngrungokne, surat kongon ngrungokne, terus aku mau coba kapan Fatihah? Lah gak Fatihah lah. Maka setelah baca Fatihah, usahakan imam itu berikan jeda waktu yang cukup untuk makmum baca Fatihah. Yes. Berarti jangan sampai makmum itu imam baca Fatihah, makmumnya nyaingi baca Fatihah. Jangan sampai makmumnya ketika imam baca Fatihah, makmum nyaingi. Melok moco Fatihah. Jangan. Takhiru Fatihatil makmum an Fatihatil imam. Fatihahnya makmum itu ditunda pelaksanaannya setelah imamnya selesai baca Fatihah. Tapi ada syaratnya. Indonna idrokaha qabla ruku'i. Jika memang ada dugaan kuat, makmum mampu menyelesaikan Fatihahnya sebelum imamnya ruku. Balen. Kesunahan untuk menunda Fatihahnya makmum setelah Fatihahnya imam, itu jika makmum punya dugaan kuat, Fatihahnya akan selesai sebelum imam ruku. Paham ya? Sehingga jika imamnya itu ternyata nanti akan nggak nututi kalau kita baca Fatihahnya nunggu selesai imamnya Fatihah, paham? Allahu Akbar. Terawih mbak yo, terawih. Kamu kan ngerti yo, nomor urutnya terawih yo. Terawih ku lek terawih keluru, terawih kedua berarti bacanya wal asri. Berarti kalau kita pada saat imam baca Fatihah kita mendengarkan, setelah itu kita baca Fatihah, otomatis Fatihah kita yang 7 ayat akan balapan dengan wal asri yang 3. Kira-kira 7 ayat dengan 3 ayat nyampe nggak? Nggak nyampe. Itu namanya dhanna idrakaha qabla ruku'i. Kita disunahkan untuk menunda Fatihah kita setelah Fatihahnya imam selesai itu. Kalau punya dugaan kuat, Fatihahnya akan selesai sebelum rukuknya imam. Tapi kalau punya dugaan kuat sebaliknya, Fatihahnya tidak akan selesai kecuali imamnya sudah rukuk, maka boleh membaca Fatihah. Makmum boleh membaca Fatihah meskipun imamnya belum selesai baca Fatihah. Gitu. Maka kalau makmum punya dugaan kuat, tidak akan selesai bacaan Fatihahnya kecuali imamnya sudah rukuk, maka makmum boleh membaca Fatihahnya meskipun imamnya belum selesai baca Fatihah. Paham? Saya kayak plong. Paham orang? Intinya itu kalau normalnya, kalau anjurannya imam baca Fatihah kita dengarkan. Yes? Imamnya berhenti dulu setelah Fatihah, kita baca surat. Kita selesai baca surat, imamnya lanjut baca surat. Baca surat. Imamnya Fatihah, kita dengarkan. Setelah imamnya selesai baca Fatihah, beri waktu makmum untuk baca Fatihah. Kita baca Fatihah dulu. Selesai kita baca Fatihah, imamnya lanjut baca surat. Kita dengarkan suratnya imam. Mestinya begitu. Tapi kadang imamnya tidak melaksanakan itu, sehingga menuntut makmum juga tidak melaksanakan. Paham? Lelek sembahyang tarawih, Pak. Mari Fatihah, apa mandek dhisik. Yo lanjut. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taina kal kautsar. Wong inna a'taina telu. Dikon balapan ambek 7. Hah? Yo gak nutut, Gus. Gak tutup Fatihahku. Akhirnya oleh telung Fatihah oleh telung ayat kalau ruku. Nah, berarti sejak awal kita punya dugaan kuat. Kalau kita baru baca Fatihah menunggu selesai imamnya baca Fatihah, yakin Fatihah kita tidak akan selesai kecuali imam akan ruku. Maka kalau begitu silahkan baca Fatihah, mulai imam baca Fatihah dulu.
Paham ya? Paham ya? Yes. Apakah hal ini berlaku di dalam sholat yang bacaannya keras? Ternyata hal ini tidak hanya berlaku di dalam sholat yang bacaannya keras, termasuk berlaku di dalam sholat yang bacaannya pelan. Hal ini tidak hanya berlaku di dalam sholat yang bacaannya keras. Lek maghrib kan krungu tuh, Pak. Oh, sik Fatihah krungu ya. Lek zuhur krungu. Berarti lek zuhur bebas Gus ya. Takbir langsung makmum Fatihah, tetap. Meskipun fi ulayayis sirriyah. Meskipun di dalam sholat yang bacaannya pelan sekalipun. Meskipun di dalam sholat yang bacaannya pelan sekalipun. Makmum tetap dianjurkan menunda pelaksanaan Fatihahnya setelah selesainya Fatihahnya imam. Nah terus, caranya ngerti Fatihahnya imam? Dikira-kira, paham ya? Dikira-kira, diprediksi. Kira-kira kalau baru takbir kan imam masih baca Fatihah. Tunggu. Imamnya kalau sekira sudah selesai baca Fatihah, kita baru baca Fatihah. Yes? Yes ya? Paham saya ya? Wahina idin yastaghilu bid-du'a lal qiraah. Kalau sholatnya bacaannya keras, pada saat imam baca Fatihah, kita dengarkan Fatihahnya imam. Nah kalau sholatnya pelan, apa kegiatan makmum? Maka kalau dalam sholat-sholat yang bacaannya pelan, makmum itu tetap disunnahkan menunda Fatihahnya setelah selesainya Fatihahnya imam. Nah terus ketika imamnya baca Fatihah, kita nggak bisa mendengarkan. Apa tugasnya makmum? Tugasnya makmum adalah menyibukkan diri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya qadiyal hajat. Ya saya. Paham ya kiranya? Jadi kalau sholat pelan, tetap kan disunahkan untuk menunda pelaksanaan Fatihahnya makmum setelah Fatihahnya Tapi kan ngira-ngira tok loh. Oh, sik maca Fatihah koyo. Tunggu dulu sampai imamnya selesai baca Fatihah, kita baru baca Fatihah. Cuma pertanyaannya, kalau dalam sholat yang keras, imam baca Fatihah, tugas kita mendengarkan. Tapi kalau sholat pelan, apa kegiatannya? Yastaghilu bid-du'a lal qiraah. Tugasnya adalah membaca doa, tidak membaca surat-surat atau ayat. Wa qala al-mutawalli wa aqarrahu Ibnu Rif'ah yukrahu asyuru'u fiya qablahu walau fis sirriyah. Sampai dikatakan oleh Imam Mutawalli, dan hal itu diikrarkan oleh Imam Ibnu Rif'ah, bahwa makmum mulai membaca Fatihah sebelum imam selesai membaca Fatihah, itu hukumnya makruh meskipun di dalam sholat yang bacaannya pelan. Tak baleni. Makmum memulai baca Fatihah sebelum imam selesai baca Fatihah, itu hukumnya makruh meskipun di dalam sholat yang bacaannya keras. Paham ya? Iya. Makmum sebelum memulai. Makmum memulai sebelum. Ini gak salah. Makmum sebelum Fatihah. Makmum memulai baca Fatihah sebelum imam selesai baca Fatihah, itu hukumnya makruh meskipun walau fisriyah, di dalam sholat yang bacaannya pelan. Yes. Udah keliru sah. Makmum sebelum memulai. Yuk keliru. Makmum memulai sebelum. Memulai baca Fatihah sebelum imamnya selesai baca Fatihah, itu hukumnya makruh. Meskipun di dalam sholat yang bacanya pelan. Kenapa Gus kok sampai se-ekstrim itu? Kan ekstrim gak Pak? Kok cara nalari awak dewi? Lek sholat wacane banter karuan. Kalau sholat bacaannya keras ya memang makmum itu biar mendengarkan Fatihahnya imam, makanya jangan mulai Fatihah dulu. Lah kalau sholatnya sholat bacaan pelan, wong kita lo nggak dengar bacaan Fatihahnya imam, tapi kok saya dipaksa kongkon ngenteni Fatihah imam tutup baru mau coba Fatihah. Kenapa? Lil khilafi fil i'tidadi biha hina idin. Karena memang ada perbedaan pendapat ulama tentang sah tidaknya Fatihah makmum ketika dimulai sebelum Fatihah imam selesai. Apa? Karena adanya perbedaan pendapat ulama tentang sah tidaknya
Fatihah makmum yang dimulai sebelum selesainya Fatihah imam. Ini ngomong orang besosok lu tunggu-tungguan. Ya rada angel ya. Fatihah kok Ezal, ada ditulis Faruk tiba keliru. Jadi memang secara fikih itu ada pendapat Pak, sampai yang mengatakan kalau ada makmum kirtos baca Fatihah, padahal saya jadi imam Fatihahnya belum selesai, Fatihahnya kirtos nggak sah. Faham Fatihah nggak sah? Kalau Fatihahnya nggak sah, kok kirtos nggak baca Fatihah lagi, lanjut rukuk, berarti sholatnya tanpa Fatihah. Kalau sholat tanpa Fatihah berarti sholatnya tidak. Karena sampai ada pendapat yang mengatakan bahwa Fatihah itu nggak sah. Kalau dimulainya sebelum imamnya selesai baca Fatihah, maka ada anjuran untuk tidak membaca Fatihah dulu, menunggu imamnya selesai baca Fatihah, meskipun dalam sholat yang bacaannya pelan. Wali jaroyani qaulin bil butlani in faragha minha qablahu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bukan hanya seperti itu. Sholatnya langsung batal. Ayo. Ada pendapat yang mengatakan sholatnya langsung batal kalau sampai makmum Fatihahnya selesai terlebih dahulu sebelum selesainya Fatihah imam. Bahkan ada pendapat yang mengatakan sholatnya makmum menjadi batal kalau makmum itu Fatihahnya selesai lebih dulu daripada imam. Kamu paham bedanya pendapat ini sama yang tadi? Kalau pendapat yang tadi, lek mulai Fatihah makmum imamnya durung tutup Fatihah. Yang pertama tadi, yang sebelum ini saya ngomong karena adanya perbedaan pendapat tentang sah tidaknya Fatihah yang dimulai sebelum Fatihahnya imam selesai. Kan begitu ya? Berarti kalau pendapat yang tadi itu sebatas ini, Fatihahmu gak ada loh, lek mulai ini pas imam durung mari. Lek Fatihah gak ada berarti coro dibaleni sholatnya tetap dah. Paham maksud saya? Beda dengan pendapat kedua. Kalau pendapat kedua gak begitu. Pendapat yang di sini ini mengatakan bahwa sholatnya makmum langsung jadi batal. Diulang gak kena. Kudu baleni sholat. Kapan? Ketika infarogo qoblahu. Ketika Fatihahnya makmum sudah selesai sebelum imamnya. Nah, itu lebih berat malahan pendapatnya. Ngono maksudnya gue. Karena ada pendapat-pendapat yang begitu berat seperti ini, maka dalam mazhab Syafi'i sangat menekankan kepada orang-orang yang sholat jadi makmum, mohon jangan baca Fatihah dulu kecuali imamnya sudah selesai baca Fatihah. Intinya begitu. Yes. Farun. Yusannu li makmumin minal Fatihati fis salisah awir rabi'ah aw minat tasyahudil awal qabla al-imami ay yashtaghila bi du'ain fihima aw qira'atin fil ula wa hiya aula. Anjuran untuk menunggu Fatihahnya imam selesai baru makmum baca Fatihah itu berlaku di rakaat yang ke anjuran makmum tidak membaca Fatihah dulu kecuali imam selesai baca Fatihah itu di rakaat 1 2. Sekarang tinggal rakaat 3 4. Berarti kalau rakaat 3 4 begitu kamu habis tasyahud awal at-tahiyatul mubarakatus shalatu thayyibatulillah selesai, saat tasyahudnya selesai berdiri rakaat ketiga. Berarti kalau untuk rakaat ketiga begitu berdiri makmum boleh langsung baca Fatihah. Silahkan langsung baca Fatihah. Loh, gak nunggu imam selesai baca Fatihah dulu. Gak perlu. Itu berlaku di rakaat 1 2. Rakaat 3 4 gak perlu. Lah sekarang pertanyaannya, kalau makmum itu di rakaat ketiga keempat boleh langsung baca Fatihah tanpa menunggu Fatihahnya imam. Kalau makmum sudah selesai baca Fatihah tapi imamnya belum rukuk, ngapain makmum? Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Imamnya belum rukuk ternyata. Masih ada waktu kosong. Ngapain terusan kita? Ayyashtaghilah bidu'ain fihima. Maka di rakaat ketiga keempat kalau makmum sudah selesai baca Fatihah, ternyata imamnya belum selesai, belum rukuk, maka sibukkan dengan membaca doa. Doa apa Gus? Terserah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngafali beda. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terserahlah baca apa. Au qiraatin. Atau kalau bosan Gus donga terus, wae urusan donga.
Kalau nggak mau baca doa, au qiraah, baca ayat Al-Qur'an. Wahia aula, dan itu lebih baik. Baca Al-Qur'an itu lebih baik di dalam masalah rakaat ketiga dan rakaat keempat. Begitupun dalam praktek tasyahud awal, Pak. Biasanya pada saat tasyahud awal, at-tahiyatul barakatuh salatu ibadillah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tasyahud awal kan sampai itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makmum sudah selesai baca tasyahud awal. Imamnya durung mari. Durung ngadeg. Terus ngapain? Baca doa. Baca. Wa yusannu lil hadir fi salati jum'atin wa isya'iha suratul jum'ah wal munafikun au sabbih wa hal ataka wa fi subhiya ayil jum'ah idza tasa'al waqtu alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata wa fi maghribi al-kafirun il akhiri. Ini berangkat dari anjuran membaca surat. Membaca surat itu sebenarnya bebas. Boleh baca 1 ayat, boleh baca 2 ayat, 3 ayat, 1 surat, bolehlah, terserah. Tapi sunnah hukumnya di dalam sholat Jumat. Sholat apa? Sholat Jumat. Wa isya'iha. Dan isyaknya sholat Jumat. Dan isyaknya Jumat. Isyaknya Jumat itu berarti kapan? Jumat malam Sabtu atau malam Jumat? Ya. Sholat Jumat dan isyaknya Jumat. Isyak malam Jumat. Itu jenenge isyaknya Jumat. Sunnah baca surat Al-Jum'ah rakaat pertama. Rakaat kedua baca surat Al-Munafikun. Iku sing imami ae. Makmum kan ora? Sing imami. Sunnah rakaat pertama baca surat Al-Jum'ah, rakaat kedua baca Al-Munafikun. Kedawan Gus, dawa Al-Jum'ah iku rek. Kalau enggak Al-Jum'ah sama Al-Munafikun, au sabbih wa hal ataka. Rakaat pertama baca sabbihis, rakaat kedua baca wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu lumrah dilakukan orang Indonesia. Wa subhiha ayil jum'ah idza tasa'al waktu alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata. Di subuhnya sholat Jumat, berarti subuhnya hari Jumat, kalau waktunya memang luang, rakaat pertama baca alif lam mim tanzil, surat as-sajdah. Kemudian baca hal ata di rakaat kedua. Wa fi maghribiha al-kafirun wal ikhlas. Kalau untuk maghribnya hari Jumat, berarti kalau pas malam Jumat, sholat maghrib, jamaah maghrib, itu bacaannya rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Wa yusannu qira'atuhuma fi subhil jum'ah wa ghairiha lil musafir. Bacaan tadi itu untuk orang yang sedang di rumah, tidak sedang dalam perjalanan. Kalau sedang dalam perjalanan kan waktunya mepet. Nggak mungkin maca al-jum'ah al-munafikun. Sabbihis hal ataka hadithul ghasyiyah nggak mungkin, terlalu panjang. Maka kalau orang itu dalam perjalanan, subuhnya sholat Jumat yang dibaca al-kafirun sama al-ikhlas. Lek makmum iki alaundi, Pak. Ngerti alaundi ya? Jenenge arek cilik is alaundi. Tidak berlaku kayak makmum tok. Pokoke asal ke jamaah ora perlu ngapaling ini. Yo, alaundi yo. Pokoke imame. Wa fi rak'atayil fajri wal maghrib wat tawaf wat tahiyya wal istikhara wal ihram lil itiba'i fil kul. Begitupun disunnahkan untuk membaca al-kafirun rakaat pertama, al-ikhlas rakaat kedua di salat qobliyah subuh. Lagi nglakoni kamu. Salat qobliyah subuh. Ngerti qobliyah subuh ya? Salat fajar. Salat fajar jare. Salat fajar jare. Di mana qobliyah subuh jare salat fajar jare. Nggih, salat fajar. Salat qobliyah subuh sing jarene hadise rakaatal fajri khairun minad dunya wa fiha itu. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sama. Rakaat pertama anjurannya baca al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca al-ikhlas. Ngerti al-ikhlas aja? Ngerti? Apa? Oh, baik al-ikhlas. Kuatirku ngono kok. Al-ikhlas. Yo gak rek, qul huwallahu ahad. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Qobliyah subuh. Yang kedua wal maghrib. Qobliyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Lek maghrib berarti ba'diyah. Ba'diyah maghrib. Wat tawaf, salat sunat tawaf.
Wa tahiyah, salat sunat tahiyatul masjid. Yes. Kamu kalau salat sunat tahiyatul masjid bacanya itu. Wal istikharah, salat istikharah. Misalkan kirtos, apa menentukan jurusan, milih apa ya jurusan ya? Istikharah sih. Istikharah itu salat istikharah itu rakaat pertama bacanya sunahnya al-kafirun, al-kafirun. Rakaat kedua al-ikhlas. Wal ihram, begitupun salat sunah ihram. Kalau pas umroh mau ihram kan salat sunah dulu 2 rakaat. Itu bacanya rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Es. Far'un, lau taraka ihdal muayyanataini fil ula, ata bihima fis tsaniyah. Sekarang pertanyaannya begini, Pak. Kan anjuran baca surat tertentu itu kan sepaket. Halo. Anjuran baca surat tertentu itu kan pertama sabihis, kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan di rakaat pertama nggak baca, apakah paketan rakaat kedua boleh dibaca? Paham Mas? Karena anjurannya kan sepaket. Oh, kalau Jumatan ya sabihis. Rakaat pertama, rakaat keduanya hal ataka. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan rakaat pertama paketannya nggak kita pakai, sabihisnya nggak dibaca, apakah boleh di rakaat kedua paketannya kita pakai? Apa hangus? Nggak usah pakai toh. Gak iso. Lah piye sabihis gak hafal aku. Oleh hal ataka hafal aku. Apakah boleh rakaat pertama nggak sabihis? Tapi rakaat kedua bacanya hal ataka. Apakah paketannya masih bisa dipakai? Ternyata di sini dikatakan lautaraka ihdal muayyanataini fil ula. Andai paketan itu yang satu nggak dibaca di rakaat pertama, atabihima fis tsaniyah. Ternyata di rakaat kedua paketan itu tetap bisa dipakai. Tapi nggak dipakai satu. Bihima. Duanya. Loh, tapi ini bahasnya ini loh. Bahasnya ini seumpama lali, paham ya? Seumpama lupa. Kamu misalkan sholat qobliyah subuh ya. Sholat fajar, mau sholat fajar. Rakaat pertama kan al-kafirun. Rakaat kedua kan al-ikhlas. Lali, Pak. Ambil ngaji Fathul Mu'in rada lali. Begitu rakaat kedua kan eling. Sholat fajar rek. Al-kafir ambil al-ikhlas mau lali. Malah waca wal asri mau. Gimana? Berarti di rakaat kedua itu paketannya kamu baca. Al-kafirun plus al-ikhlas. Artinya kesempatan paketan itu belum hilang. Meskipun kamu sudah sampai di rakaat yang kedua. Yes. Intinya begitulah. Suwe lah jari kertas. Tapi ya ini. Yes. Au qara'a fil ula ma fis tsaniyah qara'a fiha ma fil ula. Atau terbalik. Saya salat fajar ngiling-ngiling. Wingi al-kafirun siapa al-ikhlas sik yo. Padha kule. Kuliah ya al-kafirun siapa kul wallahu ahad sik yo. Kul wallahu ahad paling. Ya. Rakaat pertama akhir Allahu akbar kul wallahu ahad. Tuh. Pasti ini kuliah ya al-kafirun mesti ini. Ya wis gak apa-apa. Dibalik paketannya. Rakaat pertama kul wallahu ahad, rakaat kedua kuliah ya al-kafirun. Paham ya? Ini cara bahasa nang kitab. Andai kata di rakaat pertama kita membaca apa yang mestinya dibaca di rakaat kedua, maka di rakaat kedua kita membaca apa yang mestinya dibaca di rakaat pertama. Walau syara'a fi ghairi suratil muayyanati walau sahwan qata'aha wa qara'al muayyanata nadban. Sekarang begini. Kalau misalkan kita hafal, kita tahu anjuran bacaan surat. Oh, kalau bacaan Jumat berarti rakaat pertama sabihis al-a'la. Kalau rakaat kedua berarti al-ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Ternyata lupa. Entah lupa, entah sengaja. Tidak membaca surat yang dianjurkan. Rakaat pertama, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Loh, sabihis ya. Ya, baru ingat. Loh, sabihis ya. Gimana langkahnya? Apakah paketannya kesempatannya sudah hilang? Atau masih ada sehingga boleh dilanjut? Maka qata'aha. Kalau kita sudah terlanjur membaca surat yang tidak dianjurkan, kemudian kita di tengah-tengah baca surat yang tidak dianjurkan itu ingat tentang surat yang semestinya dianjurkan, maka qata'aha. Sudahi. Berarti sudahi ya. Ojo dilanjut. Surat yang tidak dianjurkan itu jangan dilanjut. Wa qara'al muayyanata nadban.
ganti dengan baca surat yang dianjurkan. Paham ya? Tapi lek wani. Hah? Allahukumut takasur wa hatta zurtumul maqabir. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Loh, cari makmum lho. Nyapo paruki? Mari Allah ganti sabbihis. Tapi kan kenyataannya Fathul Mu'innya memang demikian. Kalau memang lupa, terlanjur baca surat yang tidak dianjurkan, kok ingat, diputus, ganti surat yang dianjurkan. Salat fajar ini loh. Lek imam Jumatan kan mungkin. Salat fajar ini loh. Ya? Rakaat pertama kadang moco, misalnya biasanya moco sing ndek Gus, inna ataina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Lho, qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Masih ada kesempatan. Wa inda dziki waqtin suratani qasiratani afdalu min ba'di tawilatainil muayyanataini. Kayak gitu kan. Di waktu yang sifatnya itu mepet. Balik di mana? Di waktu yang sifatnya mepet, dua surat yang pendek itu lebih baik daripada setengah surat yang dianjurkan meskipun panjang. Di waktu yang mepet, dua surat pendek, meskipun bukan yang dianjurkan, itu lebih baik daripada setengah surat yang dianjurkan tapi tidak selesai. Misalnya, orang sak kampung kawanan gitu tas. Jumatan ya, kawanan. Di sini kan ya adzan ter Jumatan, enggak ya, Pak. Jam biro, jam luru ketangi di wong kampungnya. Jumatan. Ya sih, akhirnya kan khutbah sebarang kalir, didelok jame, loh, kami setengah telu wis rek, wis mepet kan waktunya. Ini pilihannya, kalau yang ngimami baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca Sabihis, nanti di rakaat kedua baca Hal Ataka, pasti Jumatannya keluar waktu. Akhirnya Sabihis separuh wis, ngono ya. Sabihis separuh wis. Hal Ataka separuh wis. Pokoknya melakukan anjuran suratnya. Ngereko-ngereko. Ternyata secara fikih, daripada kamu baca surat yang dianjurkan tapi separuh, lebih baik baca surat pendek tapi lengkap daripada itu. Paham? Oh, sekarang Sabihis separuh. Inna atau inna ya telu. Oh, baik telu Gus, Sabihis oleh 10 gak. Tetap nggak selesai ujung-ujungnya. Surat yang dianjurkan itu kalau cuma ba'dun, kalau cuma sebagian, itu tidak lebih baik. Artinya lebih baik suratani qasiratani. Dua surat yang pendek itu lebih baik. Khilafan lil Fariqi. Tapi berpendapat dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Fariqi. Walau lam yahfad illa ihdal muayyanataini qara'aha wa yubdilul ukhra bi suratin hafidhaha. Lagi sing tak omong mau. Kalau misalkan paketannya sing domeno kertas mau, rakaat pertama gak moco. Rakaat kedua diwaca karo kan ngono ya. Iki gak ngono, Gus. Rakaat pertama Sabihis hafal. Rakaat kedua apakah gak hafal? Ya. Atau rakaat pertama Sabihisnya hafal, Al-Atakanya gak hafal, atau Al-Atakanya hafal, Sabihisnya gak hafal. Apakah ketika paketannya gak lengkap seperti itu boleh diambil? Ternyata di sini dikatakan walau lam yahfad illa ihdal muayyanataini. Kalau ada orang tidak hafal kecuali hanya satu surat dari surat yang dianjurkan itu, maka qara'aha, dia tetap sunnah untuk membaca surat itu, wa yubdilul ukhra bi suratin hafidhaha. Dan surat yang tidak dia hafal, dia ganti dengan surat apapun yang dia Sabihis itu apa-apa. Rakaat loro Gus bebas, kulhu ya kena. Inna ataina kena, bebas terserah. Boleh. Enggak harus satu paket. Wa in fatahul wila. Meskipun dengan hal itu akan memutus yang namanya kekontinuannya. Walawit tada fi saniyati subhil jum'ati masalan wa sami'a qira'atal imami hal ata fa yaqra'u fi saniyatihi idza qama ba'da salamil imami alif lam mim tanzil kama afta bi al kamalur raddat sak benten lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Sampai maghrib adzan. Alhamdulillah. Nanti kan jamu ijung dungaren. Terus kalau paketan sholat qobliyah subuh, alam nasroh dan alam taro pripun. Itu paketannya sak wulan apa saat minggu. Paketannya jadi apa? Ya Allah, ya Allah. Ya belum follow biar gak ketinggalan kalau les ngaji. Ngajinya setiap sore Fathul Mu'in. Ya sudah full absen.
Depok, Depok, Ngawi, Singosari, Sumenep, Trenggalek, Pemalang, Singosari. Matur suwun ya sami-sami. Alhamdulillah Singosari. Barakallah Banten. Kalau sholat zuhur kapan makmum baca Al-Fatihah? Setelah selesainya bacaan Fatihahnya imam. Dikira-kira. Tangerang, Singosari. Gus diupload materi hari ini. Ada banyak yang upload kok. Ada Cahyati, ada Ubayayang. Ada banyak orang yang upload. Santri apa itu? Santri berapa itu? Santri 88 waktu itu. Malang hadir. Oh, ada akunnya Persenga juga sekarang yang upload. Akunnya Saudara Heza ada akun baru. Upload ngaji sore potongan-potongan sekarang. Kepanjen, Kalimantan Barat, Purwodadi, Singapura, Pati, Cilegon. Ke sholat jamaah harus sama dengan imam. Apanya harus sama? Magelang, Wonogiri, Jember, Blitar. Nah imam niku mboten kedengeran maos Fatihah pripun. Maksudnya apa yang ditanyakan? Lampung, matur nuwun, Madura, Pasarpan, Sidoarjo, Trenggalek, Malang. Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Sore mulai jam berapa? Standby jam 4. Standby jam 4. Ngajinya nggak mesti. Kadang jam 4, jam 4 seperempat, setengah 5 betul mesti. Diri alhamdulillah sakit derek ngaos Gus Wais Anam Lamongan. Siap Mas Anam, sehat-sehat Pak dosen. Nyampe rumah jam berapa tadi malam? Kanor Bojonegoro Wonosobo, Semarang Jatingalih, Boyolali, hadir Kediri, Oli Jepara, Malang, Karimun Jawa Jepara, Kudus Bojonegoro. Mulai jam 14, standby jam 4, Pemalang, Cilacap, Batang, Jember, Taiwan, Ngeraseh, Dander Bojonegoro, Ngeraseh. Berarti ikut kemarin acara di Al Asyariah pas pulang di sini. Rembang, Pasuruan, Jombang derek ngaji, Banana City, Blitar, Kerapiak Jogja, matur nuwun menipun sami-sami. Kediri, mulai jam pinten Gus ngasih Fathul Muin saking Cirebon. Standby sore jam 4 ya. Pokoknya pun jam 4 sore, kopinya siap. Kalau ngerokok ya rokoknya siap, kitabnya dibuka, pulpennya dibuka. Begitu mulai langsung ready. Jam 4 sore. Malaysia derek ngaos siap. Teman-teman kalau ngaji bikin syiar. Jadi nanti kalau pas ngaji, misalkan kitabnya sama pulpennya story, cekrek ngaji Fathul Muin tiap sore. Jadi syiar di TikTok. Nanti tag saya di story TikTok, Instagram terserah. Nanti tag saya buat syiar ngaji di medsos. Sampang Omben. Uman absen tok ya Allah. Santri Al-Fakir. Oh ya santri Al-Fakir. Oli istiqomah. Sehat selalu amin. Terus kalau hazat yang dibaca surat apa? Hazat apa? Kapan Gus live sareng Gus Anom ingkang ajeng bahas kotoran cicak. Oh, repot wong sibuk Tangerang, Tuban, Semanding, Cirebon. Berarti sunahnya baca surat di sholat Jumat yang pendek-pendek. Loh, kok gitu? Sholat Jumat itu sunahnya rakaat pertama Al-Jum'ah, rakaat kedua Al-Munafikun. Kalau nggak nyampe, ya berarti Sabihis, rakaat keduanya Hal Ataka. Tadi itu kalau pas waktunya mepet, Kendal, Dader, Bojonegoro, Cirebon, Madura Ujung Timur, Nganjuk. Suratnya harus sama enggak? Makmum kan tugasnya enggak baca surat, mendengarkan bacaan suratnya imam. Malaysia, Blitar, Nyimak, Semarang. Izin turun dulu Gus, matur nuwun. Sami-sami, Lamongan hadir. Barokah Gus Cikarang derek ngaos. Suratnya harus sama dengan enggak harus. Cirebon. Imamnya nek maos coba pete Gus. Nek ngentosi malah mboten saged maos Fatihah niku ngentosi ini pripun? Berarti dibaca meskipun imamnya belum selesai baca Fatihah, kan pun dijelaskan tadi toh garis besarnya berikan. Pondok sampean apa namanya? Tulis di Google Map mawon, Dalem Yai Mas Fakor ada. Dalem Yai Mas Fakor, Tabanan Bali. Kalau salat zuhur gimana baca Fatihahnya? Ini tinggal dibaca. Jatirogo Tuban. Sampai jam 1 Gus, kepengin ngopi malih Gus kali jenengan. Senin Mas. Senin jenengan mriki. Jangan awal-awal berangkat waktu ngaji kayak jam setengah 9, jam 9 nyampe sini enggak apa-apa. Berangkat habis isya ngoten enggak apa-apa. Mangke ngopi di sini. Lamongan mriki 1 jam, 2 jam nyampe. Gitu alhamdulillah hadir di pesantren Al Asyariah nggih siap. Kalau begitu dinten Minggu sanjange lusa ngonten, tapi mboten ngertos lusane kapan. Ngonten. Oh ngoten ta maksudnya. Malaysia. Pakong itu mana? Pamekasan ya. Jadwal kitabnya apa aja, Gus? Nek ngaji ini mabadi boleh Gus. Maksudnya berapa? Oli Jakarta di Madura udah follow tapi selalu ketinggalan Gus.
Karena kadang sibuk kerja, enggak apa-apa. Kalau pas longgar ngaji. Tadi malam live-nya putus mendadak sebelum doa rutinan Senin. Nggih, Mas. HP-nya, baterainya habis tadi malam. Ukur, kula nggih ajeng tak posting ngaji sambil masak. Bagus Bunda sih, nanti tak posting ulang. Damel Rizky Armawon, Jombang. Gus ada nomor WA bisa minta. Buat apa nomor WA? Kalau ada keperluan dikasih nomor WA. Kalau nggak ada keperluan enggak. Bogor, Pekalongan. Gus, ada apa Cak Ozi? Cak Ozi. Mohon dijawab Gus, pertanyaan saya tadi sedikit memaksa. Yang mana Bu? Palang Tuban. Ye Mas, apa Cak Ozi? Mungkin jangan berani soal tafsir. Amin. Terus gimana kalau imam setiap imam bacaannya panjang-panjang? Nah, itu pembahasannya besok. Kedamaian. Gus dinten napa ngaos tafsir Jalalain? Setiap hari ngaos tafsir Jalalain subuh. Gus Wasil yang ngaos. Di akunnya Gus Wasil. Siap Gus, kalau izin siap nomor panjenengan. Siap Mas Anam. Alhamdulillah. Nomor rekening aja nggak usah nomor WA. Nah, aku cocok. Daripada nomor WA, mendingan tanya nomor rekening. Karena kalau dapat nomor rekening, jelas dapat nomor WA. Positif. Bu. Alam Nasrah kali alam taragus. Bacaan sholat qobliyah subuh. Mungkin ada riwayatnya Bu Bujiana. Kan riwayatnya masing-masing. Kalau di Fathul Mu'in itu memang anjurannya, kalau di subuhnya hari Jumat, itu bacanya, itu tadi bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Tapi mungkin ada riwayat-riwayat yang lain kayak Alam Nasroh sama Alam Taro. Nanti coba dicarikan dulu. Ngoten. Gowu malah ngomong. Tapi ye jaluk nomor WA nggak ada kepentingan. Mendingan jaluk nomor rekening tanpa kepentingan dikasih. Bonus nomor WA. Pun saya pamit dulu. Makasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Nuwun ridhone Gus. Kalau Kamis malam ngaos Kasyifatus Sajal lan Ba'da Subuh Syatul Ibad di perumahan. Nggih, mungkin diparingi lancar, istiqomah Mas. Ngatos-ngatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.